Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang pedagang air zam-zam oplosan. Tubuhnya berubah besar gendut dan hampir meledak saat melakukan ibadah haji. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Di tengah debu yang berterbangan, di antara lautan manusia yang berpakaian putih, di sana berdiri seorang pria yang mencolok. Namanya Sulaiman, seorang pedagang air zam-zam yang tersohor di kota-kota kecil di pinggiran Jazirah Arab. Namun, air yang ia jual tak pernah menyentuh sumur suci di Mekah. Air yang ia tawarkan hanyalah hasil tiruan, dicampur dari sumber yang tak suci. Sumber air asin yang ia dapati di lembah-lembah tandus. Dengan tatapan mata yang kelam dan rahasia yang dipendam dalam-dalam, Sulaiman meraup kekayaan dari kepercayaan umat. Mereka datang kepadanya dengan harapan bahwa setetes dari air itu akan memberi berkah, kesehatan, dan pengampunan. Namun, dalam hati kecilnya, dia tahu semua itu hanya kebohongan. Setiap hari, dia menyaksikan orang-orang bersujud dalam harapan, sambil menyesap air palsu yang ia kemas dalam botol dengan segel suci. Segalanya demi keuntungan, pikir Sulaiman sambil memandangi tubuhnya yang semakin besar. Semakin kaya dia, semakin berat tubuhnya, seperti karung dosa yang dia bawa kemanapun dia pergi. Suatu hari, seorang pria tua datang ke tokonya. Pria itu mengenakan jubah putih bersih, dan matanya yang keriput bersinar dengan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Air zam-zam ini benar? Tanya si tua, suaranya lirih, seperti berat dengan pertanyaan yang telah lama ingin diungkapkan. Sulaiman tersenyum tipis. Tentu, Tuan. Ini air yang sama dengan yang engkau temukan di tanah suci. Air berkah yang tak ada duanya. Pria tua itu menatap Sulaiman, seakan-akan melihat ke dalam jiwanya. Bukan semua yang kita jual bisa membawa kita menuju kebenaran. Terkadang yang kita bawa justru membuat kita tersesat. Sulaiman tertawa kecil, seolah-olah itu hanya nasihat seorang tua yang kesepian. Namun, ada sesuatu yang menghantui kata-kata itu. Pria tua itu pergi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Sulaiman dengan perasaan tak nyaman di hatinya. Ibadah haji. Di masa itu, Sulaiman telah menumpuk cukup harta untuk memenuhi mimpinya yang selama ini tertunda, perjalanan suci ke Mekah. Ia telah menjual air palsu selama bertahun-tahun, dan kini tiba saatnya ia menyucikan diri. Baginya, pergi ke haji bukanlah soal keimanan, tapi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah pria yang berhasil, kaya, dan berpengaruh. Siapkah engkau? Istrinya bertanya saat ia bersiap untuk berangkat. Siap? Tentu saja. Ini saatnya aku diakui di hadapan Tuhan dan manusia, jawab Sulaiman, seakan-akan ibadah ini hanyalah salah satu transaksi yang bisa dibeli dengan uang. Namun, sejak ia menginjakkan kaki di tanah suci, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya, yang telah menjadi gemuk oleh kerakusan dan keserakahan, mulai membengkak lebih besar dari biasanya. Ia merasa perutnya seolah-olah penuh dengan sesuatu yang berat dan tak terjelaskan. Setiap kali ia berjalan, tubuhnya terasa lebih berat, lebih kaku, dan keringatnya mengalir lebih deras. Di hari pertama tawaf, ketika jutaan jemaah bergerak mengelilingi Ka'bah, Sulaiman hampir tak bisa mengikuti ritme langkah mereka. Keringat bercucuran di pelipisnya, kakinya bergetar, dan napasnya terengah-engah. Di tengah kerumunan yang padat, tubuhnya tampak seperti balon besar yang akan meledak kapan saja. Engkau baik-baik saja, saudara? Seorang jemaah di sampingnya bertanya, melihat wajahnya yang pucat. Sulaiman menggelengkan kepala,
merasa terlalu lemah untuk menjawab. Ia terus memaksa dirinya untuk mengikuti ritual, namun setiap langkah yang diambil terasa seperti hukuman. Hatinya berdentum kencang, seolah-olah mendekati kehancuran. Ketika tiba waktunya untuk melontar jumrah, Sulaiman tak lagi bisa menahan dirinya. Tubuhnya semakin besar, seakan-akan ada sesuatu yang membengkak dari dalam. Dia merasakan perutnya menggembung, kulitnya menegang, seperti karet yang ditarik terlalu kuat. Ketika ia berdiri di hadapan 3 tiang batu, tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat. Ia jatuh berlutut, merasakan perutnya semakin membesar, seolah seluruh kebohongan dan dosa yang ia perbuat bertahun-tahun kini berusaha keluar dari tubuhnya. Di tengah keramaian orang-orang yang melempar jumrah, Sulaiman mendengar suara dalam dirinya, suara yang berbisik namun menggelegar di telinganya. Aku telah menjual berkah yang palsu. Aku telah menipu mereka yang mencari keselamatan. Sulaiman menatap ke atas, ke langit yang terang namun terasa menyesakan. Di detik itu, tubuhnya terasa seperti akan meledak. Kakinya tak lagi bisa menopang beratnya. Ia jatuh terbaring di tanah, merasakan seluruh dunia berputar. Seorang pria muda melihatnya dan menghampiri. Saudara, apa yang terjadi? Kau terlihat sakit. Sulaiman membuka mulutnya, namun tak ada kata yang keluar. Hanya air mata yang mengalir di pipinya. Air yang pernah ia palsukan, air yang pernah ia jual dengan dusta, kini seolah mengalir dari dalam dirinya, membanjiri rasa penyesalan yang tak bisa ia ucapkan. Hari itu, Sulaiman tak pernah bangkit dari tanah suci. Tubuhnya, yang selama ini dipenuhi kerakusan, akhirnya menyerah pada beban dosa yang ia bawa. Namun, di detik terakhirnya, ada rasa penyesalan yang dalam. Ia merasakan berat tubuhnya bukan hanya karena kegemukan fisik, tetapi juga karena beban batin yang selama ini ia abaikan. Di tengah jutaan orang yang melanjutkan ibadah mereka, Sulaiman tergeletak sendirian, seakan-akan telah menjadi bagian dari padang pasir itu sendiri. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, seorang pedagang air palsu yang berusaha menebus dosanya di tempat paling suci di bumi. Namun, Tuhan tahu. Dan mungkin, di detik terakhir itu, Sulaiman pun akhirnya tahu. Di kemudian hari, ketika jemaah pulang dan kenangan tentang haji itu mulai memudar, kisah tentang seorang pria yang tubuhnya hampir meledak di tanah suci mulai beredar. Tidak ada yang tahu namanya, namun mereka mengatakan bahwa ia telah membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh fana. Ada yang berkata bahwa dia dihukum oleh Tuhan karena menipu umat. Ada pula yang percaya bahwa dia akhirnya mendapatkan pengampunan, karena di saat terakhirnya, dia menangis seperti anak kecil yang baru menyadari kesalahannya. Namun, bagi mereka yang mengenalnya, Sulaiman hanyalah pedagang yang mengambil kesempatan dari kepercayaan orang lain. Dan bagi dirinya sendiri, mungkin ia hanyalah manusia yang terjebak di antara dunia dosa dan dunia penebusan, yang pada akhirnya tersungkur oleh berat dosa yang tak pernah ia lepaskan. Akhir dari perjalanan Sulaiman mengingatkan kita bahwa terkadang, berat yang kita bawa bukan berasal dari tubuh kita, tetapi dari jiwa kita. Dan setiap kebohongan yang kita bawa bisa membesar hingga suatu saat tubuh kita tak lagi mampu menampungnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.